Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ini channel. Kali ini saya akan membuat konten tentang merawat pompa air ya guys ya. Pompa air atau sanyo biasanya orang nyebutnya. Ini pompa untuk memompa air. Jadi dia udah kotor banget pokoknya. Marah. Ini tadi udah sempat saya siram, saya bersihkan sempat. Sebelumnya ada di tempat. Sebelumnya ada di sini guys. Jadi untuk melepasnya itu pertama kita lepas baut dudukan ya, kalau ada murnya ya. Kebetulan punya saya ini tidak ada murnya, cuma ada bautnya aja, dudukan aja gitu. Udah karat soalnya, tinggal mancep aja. Terus kita bongkar, kita buka ininya, kita buka sambungan yang ke pipanya, ada dua, ini dan ini ya. Kita buka, kita putar. Kalau bentuknya seperti ini ya, biasanya sih rata-rata standarnya seperti ini, jadi biar bongkarnya gampang. Terus buka powernya, power pompanya. Jangan lupa sumbernya dimatikan dulu, biar tidak kesetrum guys, biar tidak nyetrum. Ya, dicabut atau dimatikan sumbernya dari dalam rumah, biasanya ada di dalam rumah. Udah dilepas ini, udah dilepas kabelnya, pompa diangkat. Nah, jadilah kayak gini guys. Ini saya angkat. Terus saya bongkar bautnya. Ada 3 bautnya. Ini untuk melepas pompanya. Membuka 3 baut. Tipe apa ya pompa saya ini? Sepertinya Panasonic ini. Di bodinya enggak ada, udah hilang, tapi di terminalnya ini ada, di kotak terminalnya ada tulisannya Panasonic. Jadi baut 3 ini ada di sini 1 ya, terus 2 di sini, terus 3 di bawah, ada 3. Kita bongkar dulu lalu kita buka. Oh iya, jika membuka power jangan lupa dikasih tanda ya. Bagi yang sering lupa, lebih baik dikasih tanda biar tidak bingung nanti kalau masangnya lagi. Contoh ini tadi ya, ini tadi ke power, kabel yang ini warna hijau di saya ini, sama yang ini abu-abu ke power, yang 2 ini ke otomatis. Nah, flow switch ini otomatis, flow switch ini dikasih tanda, jangan lupa, nanti takutnya mau masang bingung. Ditandai dulu sebelumnya, dikasih solasi kertas atau solasi apalah untuk tanda ini, dikasih nomor apa gimana. Kita buka bautnya yang 3 ini. Iya guys, jika kalian kesusahan dalam membuka baut yang karat, itu bisa kita pakai cairan ini, WD-40. Saya bukan endorse ya. Ini namanya penetran. Lain dengan pelumas ya. Ini bukan pelumas. Kalau pelumas itu lain. Ini lebih ke penetran. Dia masuk ke sela-sela kecil untuk membantu menghilangkan karat itu loh. Ya, jadi lebih gampang nanti buka bautnya, atau apa-apa yang sesak berkarat bisa disemprot pakai ini. Itu lain dengan pelumas. Kalau ini dipakai pelumas kurang bagus untuk pelumasan. Kalau pelumasan ya lebih baik pelumas, bukan penetran. Ini penetran. Ini udah terbuka bautnya. Coba saya buka dulu. Nah, dibuka pakai, diketok palu dikit-dikit, terus dicongkel pakai obeng. Akhirnya buka seperti ini, lihat di dalamnya. Ininya ditarik saja ya, ininya ditarik saja gini ya, ini cukup ditarik saja. Kalau agak susah ya dikocak-kocak gitu, ditarik. Terus setelah ditarik kita akan kelihatan ternyata motornya itu ada spinya atau ada locknya di sini. Ini ya, ada locknya. Jadi kita buka locknya dulu baru bisa narik motornya. Kita palu ndak bisa. Itu ternyata kecurigaan saya ada. Ini ada locknya. Jadi ini lock pin atau spinya sudah kita ambil. Terus di dalam ini ada semacam tutup sama pernya ya. Kita ambil juga. Kita tarik aja.
Sebenarnya ini pengalaman pertama saya guys, tapi saya memang senang bongkar-bongkar, jadi saya cari tahu mekanismenya seperti apa, seperti itu. Baru pertama saya bongkar pompa ini, baru ini, dan saya bagi pengalaman saya. Nah, ini ada pernya, ada tutupnya, terus dalamnya seperti itu, ada sealnya ya, ada sealnya juga ini di sini. Oke, seperti itu. Coba kita tarik ya. Oh, bisa, udah kita tarik. Nah, enteng ternyata kalau sudah lepas itu kita tarik enteng. Di sini ada seal airnya. Nah, biar airnya tidak masuk ke dalam motor, ada seal airnya, seal rotor. Oke, seperti ini udah lepas. Nanti tinggal kita bersihkan, kita cleaning semua. Kita kan mau perawatan ya. Nah, ini jangan nunggu kebakar. Kalau nunggu kebakar ya beli dong. Ini kenapa saya maintenance itu karena dari suaranya itu terdengar berdejit gitu. Jadi awalnya yang enak, dulu yang enak, sekarang kayak kerjanya itu agak keras gitu. Jadi suaranya itu terlalu apa ya, berdejit gitu, gitu kenceng. Jadi saya bongkar aja. Tapi ini memang agak seret kok, ini diputar agak seret. Mungkin bearingnya yang mulai coba saya bongkar dulu, saya perbaiki, saya bersihkan kotoran. Banyak sekali ini kotorannya. Oke, lanjut. Ini kabel juga terkelupas, tidak tahu digigit apa ini. Seperti kelihatan gigitan nih, antara tikus atau apa ini ya, gigitan, kelihatan tembaganya ini. Nanti kita ganti juga. Ini kalau putus ini tidak jalan pompanya, apalagi kalau short nanti bahaya. Ini sebenarnya di bagian belakang ada cover kipasnya ya guys ya, cuma hilang covernya, jadi ya udah padanya. Terus kita bongkar cover belakang ini pada bautnya ini 1, 2, 3 ya, jadi 3 ini ada bautnya, ini kita bongkar. Kebetulan 1 ini ada yang trouble bautnya, ya udah nanti saya akan usahakan saya gerinda atau saya drip nanti. Coba dulu ini baut yang trouble saya drip pakai obeng minus ya, obeng minus, kemudian saya palu gitu guys. Nggak bisa, memang udah rusak bautnya, kena karat kan dia di bagian paling bawah. Akhirnya saya gerinda guys, saya gerinda, saya ratakan, saya hilangi kepala bautnya. Kepala baut saya hilangi sampai tinggal baut tengahnya aja. Jadi nanti tinggal kita bongkar aja, kita congkel ini. Oh ya, jangan lupa lepas kipasnya guys ya. Ini lepas kipasnya. Baut dilepas ya, terus kita tarik aja. Hap, udah lepas. Tinggal kita ketok sedikit ya bagian pojok-pojoknya, sama kayak tadi. Kalau kita sudah lepas bautnya, ini belum saya lepas, kita ketok pojok-pojoknya, terus coba kita bongkar gitu. Kita congkel dikit tak apa-apa di bagian pas bautnya sini. Kalau di bagian sini tidak dianjurkan guys, karena takutnya gombel. Mending di bagian baut sini ya, kalau nyongkel ya pelan-pelan aja, jangan terlalu kuat. Guys, mohon maaf guys, ternyata di bawah sini ada fasilitas untuk mengetok guys, ada fasilitas untuk mengetok ya, ini bawah sini tuh, nanti kita ketok. Nggak enak saya tangan satu, bentar. Ini sudah kita palu, kelihatan agak mekar ya kan. Kita lanjut lagi. Ini baut yang kita gerinda tadi guys, jadi dia masuk karena kepalanya udah nggak ada, jadi dia masuk, bautnya masih ada. Nanti ngilanginnya baut ini pakai tang cepit buaya atau apa namanya itu, tang cepret biasanya nyebutnya saya. Tuh, kita lanjut lagi bongkar. Bisa dipukul di bagian baut ini, cover ini. Nah, ini kan ada yang nongol ini. Nah, bisa dipukul bagian sini juga. Nah, ini ya kan. Nah, ini jadi lebih aman itu. Kita pukul-pukul, muter sampai lepas kayak gini guys. Akhirnya kita tarik. Oh, ini masih katut. Ini ada bearingnya. Ini masih katut covernya. Nanti kita pukul bagian asnya sini. Pelan-pelan, awas. Kalau perlu pakai
palu karet silahkan. Kalau enggak palu biasa dikasih kain lah, atau pelan-pelan mukulnya biar ini enggak luka. Kalau luka nanti susah masukin dratnya atau kipasnya. Tuh. Ini nanti kita cek bearingnya, kita ganti bearingnya ya kan. Kalau memang bearingnya udah rusak. Seperti itu guys. Terus kita keliling-keliling ini. Oh ya kan, kita keliling-keliling. Belitannya masih bagus, tapi kalau dibiarin dia kerjanya keras, akhirnya dia panas, terus nanti kebakar. Nah, kita ganti bearing, kita rawat seperti ini. Tujuannya itu biar dia umurnya lebih lama lagi. Tuh tujuannya perawatan atau maintenance itu seperti itu. Ibarat sepeda motor itu kita ganti oli, kita rawat itu biar dia bisa bertahan lama. Kalau tidak diganti oli, ya nunggu sampai rusak terus turun mesin kan. Ini kita bersihkan semuanya nanti. Ini rumah bearingnya kotor, kita bersihkan nanti ya. Kita kerok-kerok, kita bersihkan. Jangan sampai melukai belitan ini guys, karena belitan ini kalau luka rusak malah jadinya. Oke, di sini tuh ada isolasinya belitannya itu. Itu jangan melukai belitan ini, hati-hati. Untuk bersihnya ini bebas ya guys ya, bisa pakai obeng gini, dikerok-kerok gini ya kan. Oh namanya kotoran nih, bebas. Mau pakai sikat baja silahkan, mau diapain silahkan. Tapi yang penting hati-hati kalau dicuci pakai air itu harus kita keringkan dulu. Kita kasih heater atau kita kasih keringkan pakai lampu halogen itu bisa, kan panas dia hangat kan, cepat itu. Kalau kita dinginkan natural, kita kipasi apa gimana ya lama sih. Tapi silahkan, yang penting kalau kondisi basah jangan kita pasang. Kalau basah kita pasang nanti short ya, kebakar nanti motornya. Kalau kena air, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dibersihkan tanpa air kalau bisa. Jadi dibersihkan metode kering. Itu. Sambil membersihkan, kita siapkan bearingnya yang akan kita ganti ya, kita belikan ya. Nanti kita lihat kodenya. Ini masih nempel. Nah, kita ketok bagian sini pelan-pelan. Tuk 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 tuk, nanti akan lepas bearingnya ini. Bentar saya ketok. Nah, lepasnya seperti ini guys. Setelah kita ketok, ternyata yang lepas covernya, bearingnya masih nancep di shaftnya. Ada spacernya ini, semacam ring, lekok-lekok dia nanti di sini tempatnya. Kita bersihkan dulu. Terus bearing ini kita buka. Kalau punya tracker bearing enak, nanti kita tracker bearingnya. Drag gitu enak, kita tarik. Kalau enggak punya ya kita kasih apa di sini gini, dek. Bearingnya kita kasih masuki besi apa di sini, terus kita pukul shaftnya. Hati-hati shaftnya ya guys kalau rusak. Oke. Kita semprot dulu di bagian jalannya keluar bearing antara shaft ini, kita semprot pakai penetran. Sama ini juga biar nanti keluarnya gampang. Kalau perlu di kerik ininya, kotorannya ini kita kerik biar lancar nanti keluarnya ini, lebih mudah. Saya ngeluarinnya bearing pakai cara klasik ya guys ya, tidak ada alatnya. Jadi saya tahan pakai kunci pas. Ini kunci pas. Saya tahan seperti ini, terus saya pukul shaftnya ini. Tok 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 gitu, tapi ada kekurangannya, shaftnya ini agak lower tadi yang saya ucapkan untuk hati-hati tadi. Nah, kalau sudah dipalu gitu nanti lepas ini dia. Di palu tengahnya kan. Nah, jadi dia lepas, tarik ini. Nah, shaftnya yang melebar ini bisa kita gerinda atau kita gigir ya. Kita gerinda atau kita gigir biar bulat lagi seperti shaft aslinya. Ini kan sudah melower gara-gara dipukul kan. Nah, itu kita gigir atau kita gerinda. Ini baliknya juga kayak gitu, ngeluarinnya seperti itu. Ini hasilnya setelah saya gerinda guys. Jadi tidak jeber lagi dia, kita gerinda. Baliknya juga karena kan saya pukul pakai cara klasik kan. Meskipun pakai teleker kadang yang tidak kuat ya jeber juga guys. Apa namanya jeber itu. Ini udah saya gerinda. Ini guys, lanjut lepas bearing. Tipe bearing di motor pompa saya ini adalah 629ZZ ini guys. Kelihatan kan ya? 629ZZ. ZZ itu kode covernya guys. Covernya ini pakai Z itu zinc besi. Kalau yang rubber itu RS biasanya. Rubber seal.
pinggirnya rubber. Enggak apa-apa diganti rubber, enggak masalah. Ini 629 guys, kita beli bearingnya sudah beli ini 629 ZZ ya kan ya, 2 depan belakang kan, namanya input sama output. Belinya ini di toko bangunan ya, kalau di toko motor ndak ada, dia ndak jual. Tadi saya ke toko motor ndak ada, terus dapatnya di toko bangunan. Lanjut kita pasang guys ya, kita masukin ya. Nah, jika yang kita masukkan itu pada bagian inner bearingnya ya, ini bagian inner, bagian tengah bearing. Kalau bagian luar bagian outer namanya, bagian luar out, kalau dalam in ya kan, inner outer. Nah, bagian inner bearingnya ini jika bersentuhan dengan benda, jadi yang kita pukul itu bagian innernya, jangan bagian outernya. Kalau outernya kita pukul, berarti kita merusak bearing ini guys. Karena apa? Kalau outer kita pukul, yang bertumpu nanti kan ball bearingnya. Di dalam bearing ini kan ada bola-bolanya kan. Nah itu nanti yang nekan inner. Jadi dia dari sini, tenaga dari luar sini disalurkan sama ball bearingnya, terus baru diteruskan ke innernya ini untuk masuk ke sini. Jadi prosedur yang benar itu kita harus pukul innernya, kita harus pukul innernya ketika kita masukkan di bagian innernya. Kalau kita masukkan di bagian luarnya, bagian outernya, contoh di cover tadi di bagian luar, jadi bagian luarnya gini. Nah baru kita pukul outernya, karena yang bersentuhan langsung adalah bagian outernya. Itu ilmu ya guys. Kalau sampai masuk bagian outer, pukul bagian inner, nah itu salah itu. Kalau kita pukul bagian inner berarti diteruskan lewat ball bearingnya, jadi itu merusak bearing namanya ya. Kalau kalian nemu bengkel kayak gitu, ingatkan bengkelnya. Salah itu, jelas salah. Yang bener ya yang mana yang masuk ya yang itu dipukul, kalau yang luar yang luar, dalam yang dalam. Seperti itu guys. Aslinya ada alatnya, bearing fitting namanya, ada alatnya untuk masukin bearing itu. Jadi dia udah ukuran, namanya bearing fitting itu. Tapi berhubung jarang ada di rumah-rumah bearing fitting itu ya, kita prinsipnya aja kita tahu, terus kita cari aja. Saya bawa ini tadi ya, ini seukuran di bagian dalamnya ya. Jadi ndak luarnya yang dipukul atau bolnya yang dipukul, jangan. Yang di dalam covernya ini, pelindungnya, covernya ini saya sebut ZZ ini kan besi ya, jangan dipukul ininya. Ini di dalam ini ada bearingnya, yang dipukul bagian ini aja, dalamnya. Nah ini loh ya, yang muter bisa muterin. Nah ini dalamnya aja, jangan ini rusak nanti malah kalau dipukul ininya. Di bagian innernya ini kalau masuk di bagian shaft. Oke guys, lanjut. Nah guys, jika saya mukulnya ini tadi pakai bagian innernya saya kasih shaft ini, kok kurang ini asnya, kita kasih aja bearing yang lama. Bearing yang lama kan ada, kita masukin aja, baru kita masukin ini. Nah, gitulah, harus diakal, pinter ngakal nanti ya, tapi bukan akal-akalan. Pinter ngakal, pinter caranya. Jadi gini baru dipukul seperti itu. Lanjut yang baliknya juga. Oke guys, bearing sudah terpasang ya. Kebetulan rotor saya ini gerak tadi ya. Oh bisa gerak gini. Ini loh, bisa gerak gini. Jadi kita paskan aja senternya mana. Nah ini kan gerak, bisa bergeser. Rotor ini yang saya pegang ini guys. Nah ini kan gerak ini, ya kan, jaraknya beda kan. Oh ini ada ulirnya, kelihatan enggak guys? Ini ada ulirnya. Udah dipaskan tengah aja, nanti kita tetesi lem Alteco biar dia anteng pas tengah, enggak gerak maksudnya. Nah guys, kita tetesi bagian tengahnya ini tadi yang ada dratnya ini ya, maaf bukan drat sih, gerigi, ada giginya. Mana sih fokusnya ini? Nah ini sini kita tetesi biar kuat muter ya.
biar tidak gerak lagi rotornya. Lanjut kita siap pasang ya, tapi belum saya cleaning dulu itu. Setelah saya bersihkan terus saya cat guys, adanya saya pilok hitam ya, sudah saya pilok hitam daripada ndak dipilok guys ya, mending kita pilok, kita lapisi kan, kalau dipilok tuh dicat kan, dilapisi. Saya cat hitam akhirnya guys. Oh ya guys, ketika sudah kita masukkan tadi rotornya ya, tadi yang panjang bagian depan, jadi kita masukkan rotornya dulu bagian depan kan. Sesudah masuk nanti kita tahan motornya, seperti ini covernya tadi udah terlanjur saya pasang, jadi rotornya masuk dulu, blek, kita pukul pelan aja, tik 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 tik, enteng biasanya, enteng itu karena suaian paksa bagian luarnya enteng jelas kalau memang didesain seperti ini, tik 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 pelan gitu. Nanti udah masuk baru kita tutup pakai covernya yang belakang ini tadi, kita tutup plug ya kan, terus kita pukul pelan-pelan bagian cover ini, cover bagian luar ini pelan-pelan aja, tik tik tik, dia udah masuk kok, enteng. Nah, nanti kalau udah masuk rapat gini terus kita baut, nanti kita pasang baut 3 tadi. Bautnya udah saya lepas yang dol tadi pakai tang cepret ya, pakai tang cepret ini, apa nyebutnya ya istilahnya, tang cepret itu. Oke, tang cepret ini tadi lepas bautnya udah, jadi saya cepit gitu, saya putar lepas, udah saya carikan baut baru ini, siap pasang. Nah guys, tidak lupa saya mau ganti kabelnya kan guys, banyak jegrikit ini mau saya ganti. Saya buka covernya ini tadi, bautnya rusak, akhirnya agak maksa saya pakai kekerasan yang penting bisa buka. Oke, kalau udah kita ganti kabelnya, nanti kita pasang lagi terus kita rantep lagi, kita bersihkan juga sealnya tadi, jika masih bisa digunakan gunain lagi guys, kalau tidak bisa beliin. Oke, kita pasang lagi, kita rantep lagi yang tadi seperti cara awal tadi. Nah kita pasang rumah pompa guys, ini rumah pompa kita pasang, terus pasang baut 3 ini tadi ya, pasang baut 3, terus dilanjut pasang sealnya ini nanti ya, kita pasang sealnya tadi guys, seperti ini bentuknya. Jadi yang ada pernya itu di luar ya, seal yang ada pernya itu di luar, kita masukkan. Oke, kita masukkan. Setelah kita masukkan pernya ini ya, ada pernya, kita masukkan pernya, kita masukkan pernya, kemudian ring pernya ini ada titiknya ya, paskan dengan tonggolan pernya ini ya. Nah, kita paskan pernya, ntar guys, tangan satu guys ya, kita pasang pernya, nanti terus kita pasang lock pinnya ini. Oke, ini guys jadinya kayak gini, kita pasang lock pinnya kan udah, sambil kita tekan, kita masukin dari sini selut gitu, enak, udah masuk ya kan, pernya ini udah masuk lubangnya, lubang di ringnya ya, tinggal kita pasang rantep lagi bagian kipasnya ini, kita cuci dulu. Oke, kita masukin, ini bagian dalamnya udah tak cuci ya, bagian luarnya yang tak biarin. Udah sore guys, kejar waktu. Nah sudah dipasang gini, terus ininya guys, ini kita pasang tutupnya. Oke, masang tutupnya ini, masangnya jangan salah ya guys, jangan muter ya, bautnya kan 3 ini, jangan muter, ini sesuai tulisannya, hurufnya gini aja.
datar ya kan, soalnya fungsinya beda nanti. Guys, saya kelupaan guys, saya lihat ring ini ketinggalan ya, ini ya ring piringnya. Jadi saya bongkar lagi baut 3 yang belakang ini. Nah ini saya masukkan. Oke guys, kelupaan guys, namanya manusia guys ya, tidak luput dari kesalahan dan lupa. Lupa saya masukkan lagi guys, saya pasang lagi, kelupaan tadi. Yang depan udah saya pasang, sudah kita pasang lagi ring yang kelupaan tadi, kita pasang bautnya lagi 3 ini ya, kita kencangkan lagi, terus pasang fan-nya. Ini fan-nya, tutupnya enggak tahu guys hilang kemana ini ya, karat mungkin ya, hancur terus dibuang mungkin sama yang punya. Kebetulan saya dapatnya ini bekas bawaan rumah sih, rumah bekas orang. Terus kita pasang bautnya ya, nggak enak tangan satu guys. Saya lanjut dulu guys. Udah kita ganti kabelnya tadi guys, tinggal diganti sesuai itu aja. Terus dipasang covernya, sudah kita install. Terus pasang ini dratnya di sini, pas tinggal plug and play. Udah kita coba nyalakan, udah selesai. Oke, terima kasih ya udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share ke teman-temanmu karena penting ini. Pompa ini tiap rumah pasti ada untuk pompa air, harusnya. Ya, share biar bagi teman-teman. Nanti sebelum kehilangan uang banyak karena motor kebakar, kita harus ganti bearingnya dulu. Karena bearing kalau kocak, sesek, nanti akibatnya panas, terus over temperatur, belitannya kebakar nanti. Gitu guys. Oke, lanjut. Ini video suara pompanya nyala ya guys. Tadi ketika masang guys, nggak mau naik lama ya, kita pancing dulu, kita buka ini tutup yang atas ya, kita isi air sampai penuh lah. Itu mancing dia diisi air dulu, mancing. Sudah gitu langsung tutup aja, langsung tutup, tunggu nanti sebentar nanti langsung naik dia. Ini caranya untuk mancing, harus diisi air dulu kalau mau mancing lebih cepat gitu caranya. Ini suaranya kayak gini, sudah ganti piring ya. Tadi suaranya keras banget gitu, lupa saya enggak video tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.